Ya, sama-sama Mas. Dilanjutkan kabar-kabari Mbak Farida, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar di Solo alhamdulillah sehat. Keluarga juga di rumah sehat. Kerjaan lancar. Mas Bagus, tolong cek di itu sakit nggak di Facebook. Mulai dereng ya. Nggih, sampun ya. Nggih, ini Ustadz sudah ada jawaban balasan ya. Mungkin sebentar lagi bergabung. Untuk yang belum kabar-kabar, sinten ya. Ya, bisa ditulis di chat ya. Mohon maaf. Oh nggih, sebentar. Alhamdulillah ini. Nggih, output di itu OBS-nya belum. Nggih, iya. Aman nggih. Aman nggih. Kemudian kadang kan lali udah masuk ke Facebook ini outputnya ke dari OBS nih kok belum diaktifkan. Ini alhamdulillah. Ustadz belum bergabung ya? Ini barangkali nanti saudara-saudara kalau ada yang mau bertanya bisa itu ya diaktifkan voice-nya. Kalau mau bertanya secara langsung, kalau ditulis ya tidak apa-apa, ditulis di kolom chat ya. Kolom itu. Oke, monggo bisa di-admit Mas Agus. Iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz dengan keluarga? Sehat baik, Mas. Mudah-mudahan semuanya baik. Amin, insya Allah. Untuk suara saya didengar jelas nggak Ustaz ini? Iya, sudah bisa didengar jelas. Ya, alhamdulillah. Sebelum dimulai, izin melaporkan yang tergabung dalam Zoom meeting, Ustaz. Ya. 12 saudara, yang dari Korea ada 4, Jepang 1, Taiwan 1 saudari, Hong Kong 2, Finlandia 1, dan Indonesia 3. Kemudian ada izin terlambat dari Mas Kholis yang di Jepang, Ustaz. Masih ada acara karena ada teman baru datang dari Indonesia. Kemudian Mas Ma'ruf izin mungkin beberapa pertemuan
saat ini cuti ke Indonesia, Ustaz. Oh iya, mudah-mudahan Allah mengampuni dan mudah-mudahan cutinya membawa berkah nantinya. Amin, amin. Iya, selanjutnya bisa dimulai, Ustaz. Baik, teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu lalu masih ada tersisa satu pertanyaan, kita selesaikan dulu. Oke. Untuk pertanyaan dari YouTube Ustaz, pertemuan yang lalu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tausiahnya tentang Quran surat Fussilat ayat ke-30. Terima kasih atas tausiahnya. Iya, ayo silakan dibaca. Surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-30. Dibaca langsung ayat 31, 32 karena penjelasannya juga ada di sana. Nih sekalian 31 dan 32 ya Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, yakni surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, jadi perhatikan betul ayat ini 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka itu beristiqomah, ya, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan terus-menerus saling turun silih berganti, tatanazzalu alaihimul malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Yang membisikkan ke dalam hati kita supaya kita tidak takut, ya, janganlah kalian takut, ala takhafu wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan membisikkan kebahagiaan di dalam hati kita akan jannah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka semua itu dan itu. Jadi yang pertama, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya di situ adalah orang-orang yang beriman, tentu saja kan gitu. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang beriman, yang mengangkat Allah sebagai ilahnya kan gitu. Ya, tentu saja kalau sudah bicara tentang iman kepada Allah, karena Allah juga yang mengajarkan supaya kita itu beriman kepada Rasul, malaikat, hari kiamat dan sebagainya, maka ya yang namanya iman kepada Allah itu tidak ansih hanya iman kepada Allah saja, tetapi juga
iman kepada yang lainnya, termasuk di situ ya ketika dijanjikan tatanazzalu alaihimul malaikah, ya ketika malaikat itu saling turun silih berganti mendatangi orang-orang tersebut kan itu, ya orang-orang yang beriman kepada Allah tadi kan gitu. Sumastaqomu, kemudian mereka itu beristiqomah. Jadi dulu pernah saya sampaikan bahwa di istiqomah itu adalah terjemahannya yang sederhana adalah meneguhkan pendirian. Artinya ketika kita meneguhkan pendirian, di situ sebenarnya ada dua unsur yang terkandung di dalam usaha untuk meneguhkan pendirian itu. Yang pertama adalah unsur statis, ya statis artinya ketika kita bicara unsur statis dari istiqomah itu maksudnya adalah tetap berada di area kebenaran, tetap berada di koridor kebenaran, tetap mempertahankan kebenaran, tidak kompromi dengan kebatilan sama sekali. Kalau gambarannya Rasulullah itu kan kita berjalan di satu koridor begitu ya, kemudian di kanan kiri itu ada pintu ya yang apabila kita membuka pintu itu nanti kita akan tergoda dan sebagainya supaya kita waspada dari yang seperti itu. Maka kita tetap berada di koridor itu, jangan kemudian keluar dari pintu yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya tadi kan gitu. Ya, jadi ada unsur statisnya ya, ini tetap berada di dalam koridor kebenaran. Kemudian yang kedua ada unsur dinamis. Unsur dinamisnya itu adalah meningkatkan diri. Artinya terus semakin mendekat kepada Allah, terus semakin mendekat kepada Allah, terus semakin mendekat kepada Allah. Ya, tidak bisa dikatakan sebagai istiqomah dalam arti meneguhkan pendirian kalau kita itu sampai kemudian berkompromi terhadap kebatilan. Juga tidak termasuk di dalam istiqomah atau meneguhkan pendirian itu kalau tidak ada peningkatan. Artinya ngaji kronos prene kualitasnya tetap podo wae, itu artinya tidak istiqomah gitu loh. Ngaji kronos prene ora diamalke ya ora istiqomah, malah turun yang seperti itu kan gitu. Nah, beberapa waktu lalu kan kita singgung di situ makalah yang dikutip oleh Imam Malik itu, mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabbih kan gitu. Barang siapa yang harinya yakni hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun kan itu. Barang siapa yang harinya yakni hari ini itu seperti hari kemarin, sama seperti hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi, maghbun kan itu. Rugi karena dia sudah diberi potensi waktu 24 jam tambahan, diberi potensi kemampuan berpikir, harta rezeki yang banyak selama 24 jam juga, tetapi dia kok sama seperti kemarin, kan namanya rugi. Ya. Kemudian wa mangkana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya itu lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk tercela. Ya, atau termasuk orang yang terlaknat, artinya dilaknat oleh Allah untuk kita gitu ya. Ya, maka betul-betul hanya langkah pertama atau apa namanya bagian awal dari makalah itu yang harus kita lakukan. Dan memang betul apa yang kita miliki itu sebenarnya kan hanya hari sekarang saja, hari besok kita belum tentu memiliki, mungkin saja mati, mungkin saja justru malah celaka yang ada di sana. Hari kemarin juga kita sudah tidak bisa ngambil manfaat apa-apa kecuali ngambil pelajarannya saja kan itu. Ya, maka tadi tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang meneguhkan pendirian kalau dia kualitas akhlaknya tidak semakin meningkat dalam konteks ini kan gitu. Maka dua hal tadi harus ada unsur dua hal tadi di dalam diri kita masing-masing kan gitu ya. Orang-orang yang mau beristiqomah tadi kan itu. Pertama, iman kepada Allah, tentu saja iman yang 6 tidak boleh kompromi sedikit pun dengan yang lain-lain gitu ya. Termasuk juga di situ iman kepada takdir, iman kepada hari kiamat dan sebagainya, termasuk iman kepada malaikat yang tadi dijanjikan oleh Allah untuk turun membersamai kita setiap saat untuk membisikkan ke dalam hati kita, ala takhofu, ya, tidak ada gunanya kamu takut itu. Apa yang kamu takuti yang bakal terjadi itu tidak akan terjadi kecuali Allah memberikan izin, kecuali Allah mengizinkannya kan gitu. Maka nggak perlu ada kekhawatiran
Ya, orang-orang banyak yang ingin membuka usaha, misalnya saja dia khawatir nanti malah bangkrut, malah rugi, padahal uangnya cumpen dan sebagainya. Uang cumpen tadi kalau disimpan apa menjadi bertambah, kalau dibiarkan apa yang menjadi bertambah, tentu akan berkurang. Ya, maka dari itu kalau memang sudah berniat untuk melakukan usaha bisnis yang halal, mencari rezeki Allah yang barokah, maka faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berkeinginan, berkehendak untuk melakukan sesuatu, termasuk bisnis tadi, fatawakal Allah, maka bertawakalnya kepada Allah. Artinya hasilnya betul-betul kita pasrahkan Allah saja, kita wakilkan kepada Allah untuk menentukan hasilnya, dan memang Allah yang berhak untuk menentukan hasilnya dalam konteks itu, kan gitu. Ala takhofu, maka orang Barat mengatakan whatever will be, apa yang mau terjadi terjadilah, gitu loh, karena sudah ada yang ngatur yang ke depan nanti, kan gitu. Artinya bagi kita juga untuk masa depan tidak perlu kita khawatirkan kalau kita asal kita itu mengontrol ya kehidupan masa sekarang ini dengan sebaik-baiknya, gitu loh. Artinya kalau sekarang ini kita menempuh sunatullah menuju kepada kesuksesan menempuh sunatullah untuk mendapatkan ridho Allah dan sebagainya, ya kita akan mendapatkannya, gitu loh. Asal kita tidak berkompromi tadi terhadap kebatilan, terhadap hal-hal yang memang betul-betul dilarang oleh Allah dalam konteks ini, kan gitu. Ya, kemudian wala tahzanu, dan malaikat itu membisikkan, tidak ada gunanya lagi kamu merasa sedih hati. Ya, sedih hati itu terhadap peristiwa yang sudah lalu. Ya, kalau takut itu terhadap peristiwa yang akan datang, takut atau khawatir, kan gitu ya. Nah, terhadap peristiwa yang lalu, ya, kita tidak diingatkan oleh malaikat tadi, disadarkan oleh malaikat tadi, atau tumbuh di dalam hati kita masing-masing itu, ya, perasaan untuk tidak perlu sedih lagi, ya, karena yang sudah terjadi itu kan namanya sudah menjadi takdir Allah. Kalau kita itu beriman kepada takdir, maka kita tidak perlu menyesalinya, dan juga tidak perlu kita merasa sedih atas peristiwa yang sudah terjadi tadi. Kalau ada kesalahan, kalau ada kerugian, keliruan yang menyebabkan kerugian, ya, atau ketidaksuksesan, maka itu jadikan pelajaran. Jangan sampai kemudian yang seperti itu terulang lagi di masa mendatang, kan gitu. Jadi hidupnya orang-orang yang beriman dan istiqomah itu senantiasa bahagia, gitu lah. Artinya bahagia itu tidak ada rasa tidak dihantui oleh rasa takut, dan juga tidak digondeli oleh rasa sedih tadi. Artinya bahagia orang yang tidak ada rasa sedih, bahagia orang yang tidak ada rasa takut atau khawatir, kan gitu, ya. Dan kalau ini itu betul-betul kita tunaikan, lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam masalah apapun kita akan menikmati yang seperti itu, ya. Misal saja dalam hal harta kekayaan yang sifatnya duniawiyah, misal saja, kalau seseorang itu istiqomah kerja, rekeningnya selalu bertambah, tiap hari bertambah sesuai dengan targetnya, orang itu akan selalu bahagia. Bisnisnya laku baik, bisnisnya jalan dengan baik dan sebagainya. Harapan-harapan untuk mendapatkan sesuatu itu nyata di depan mata sesuai dengan sunatullahnya. Ya, artinya tidak perlu takut apa yang bakal terjadi di masa mendatang. Nah, yang penting hal-hal yang merugikan bisnisnya itu dia singkirkan. Ya, hal-hal yang membuat sukses bisnisnya atau berkembang bisnisnya itu dia tunaikan dengan sebaik-baiknya, dia jaga dengan sebaik-baiknya, akan mengalirkan hasil terus, dan hasil itu membawa bahagia dia. Artinya tadi ada unsur dinamis, unsur yang semakin meningkat, unsur semakin tambah rekening bank kamu, bahagia terus dalam konteks itu, kan gitu. Jadi ketika kita bicara akhirat sama seperti ini juga. Ya, artinya kalau kita itu semakin setiap hari mengupayakan diri kita tetap berada di dalam kebenaran, artinya jaminan untuk mendapatkan ridho Allah sudah ada, karena kita senantiasa berada di dalam kebenaran. Tentu saja berada kebenaran seperti itu, kemudian senantiasa meningkatkan diri dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbaiki kualitas kepribadian dan sebagainya, maka orang seperti itu akan terus merasakan kebahagiaan, gitu loh, dari hari ke hari, gitu. Dan itulah sebenarnya yang menjadi tujuan kita sebagai manusia hidup di dunia itu, untuk mencari kebahagiaan itu, ya, fid dunya wal akhirah, kan gitu, ya. Coba dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 itu. Ayat 201, silakan.
Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-201. Ya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya, ya itulah sebenarnya tujuan hidup kita. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menghambakan diri kepadanya. Nah, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu tadi. Bahagia dunia akhirat, hasanah fid dunya, itu bahagia, tetapi berbahagianya betul-betul karena Allah, karena ridho Allah kan gitu ya. Kemudian juga hasanah fil akhirat, bahagia di akhirat, itu yang menjadi tujuan hidup kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan menghambakan diri kepada Allah, kan itu. Jadi pas. Ya, ada tujuan Allah menciptakan kita itu untuk menghambakan diri padanya. Nah, penghambaan diri kepada Allah itu menjadi cara dari setiap orang beriman untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan diwalik, tujuan hidup kita adalah untuk menghambakan diri pada Allah kan itu. Ya, sekali lagi dalam hal keduniaan dan akhir tadi sama, orang yang dia bisnis dan bisnisnya jalan terus makin tetap berada pada koridor kebenaran, kemudian dia rezekinya tambah, bisnisnya berkembang dari satu cabang menjadi 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang dan sebagainya, cabang bisnisnya, ya rekening bank yang bertambah, ya dia akan bahagia terus dalam konteks ini kan gitu. Nah, kemudian wa absyuru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan malaikat tadi itu membisikkan agar supaya kita itu bahagia, ya, karena surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman tadi. Jadi Allah sudah menjanjikan pada orang beriman dan beramal soleh itu surga, seperti kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25 itu, silakan. Surat Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Ya, itu janji dari Allah kepada orang-orang yang beriman di surga itu akan diberi kebahagiaan yang puncak. Itu kebahagiaan yang puncak kalau diuraikan secara detail nanti. Tidak ada kebahagiaan lebih dari itu lagi kan itu. Nah, artinya apa? Artinya manusia itu bisa bahagia karena janji. Ya, karena janji-janji dari orang yang memang dipercaya janji itu. Beberapa waktu lalu saya berikan contoh seorang tukang becak yang dia mangkal di tepi jalan, kemudian dia diminta untuk mengantarkan calon penumpang tadi, meskipun dia berbadan gemuk, tempatnya jauh, dia senang. Semakin jauh, semakin senang dia, ya, karena dia akan mendapatkan fee atau mendapatkan ongkos ya yang lebih banyak gitu, meskipun berat tidak ada masalah. Artinya antara penumpang dan tukang beca itu sudah ada konvensi kesepakatan secara tidak tertulis bahwa yang numpak itu ya yang bayar. Artinya dia yakin bahwa dia akan mendapatkan bayaran nanti setelah mengantarkan penumpang tadi, sehingga dia bahagia.
Nah begitu juga kalau kita itu memang yakin kepada Allah, kita beriman kepada Allah, yakin akan janji Allah tentang surga yang penuh kebahagiaan, kita orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang-orang yang bertauhid itu akan dijauhkan dari siksa api neraka yang kekal selama-lamanya itu, yang tentu itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kemudian ditambah dia dimasukkan ke dalam surga yang merupakan puncak dari kenikmatan yang bisa dialami, yang bisa dinikmati oleh manusia tadi, yang digambarkan di situ tadi kan itu. Ya, itu apa yang dibisikkan malaikat atau apa yang muncul di dalam hati kita, hati orang-orang yang beristiqomah itu seperti itu. Ya, dia senantiasa berada di dalam kebahagiaan di bawah naungan Allah kan itu. Ya, sehingga ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah itu minta nasihat supaya dia tidak perlu meminta nasihat lagi kepada orang lain gitu ya. Rasulullah kemudian menasihati supaya qul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah tsumastaqim. Kemudian beristiqomahlah. Dua itu. Yang pertama beriman kepada Allah tadi artinya ketika kita beriman kepada Allah ya kita mestinya seorang yang beriman kepada Allah itu bahagia kalau dia itu dekat dengan Allah, bahagia ketika firman-firman Allah itu disampaikan atau dibacakan dan sebagainya, bahagia ketika Allah itu menjanjikan akan menurunkan malaikat, memberikan hiburan kepada orang yang istiqomah tadi, membahagiakan orang yang beristiqomah tadi. Nah itu tentu akan bahagia seperti itu. Nah kemudian beristiqomah tadi sama seperti yang di ayat 30 dari surat Fussilat ini supaya kita beristiqomah kan itu. Ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun gitu. Dan